Nasib manusia sudah ditetapkan oleh Allah sebagai zat pencipta alam semesta. Takdir Allah bukanlah pemaksaan. Allah lebih tahu urusan hambanya yang layak mendapatkan kebaikan dan yang tidak. Ada 4 macam penulisan takdir yang perlu diketahui manusia, sebagaimana diterangkan dalam ringkasan hadis Arba'in Nawawi yang disyarah oleh Syekh Sholeh Al-Utsaimin dan disusun Ustaz Abu Isa Abdullah bin Salam. Dari Abu Abdirrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah air mani. Kemudian menjadi alaqah segumpal darah selama waktu itu juga 40 hari. Kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama waktu itu juga. Lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya dan ia diperintahkan menulis 4 kalimat. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasib. Celakanya atau keberuntungannya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan penduduk surga, dan amalan itu mendekatkannya ke surga, sehingga jarak antara dia dan surga kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kamu yang melakukan amalan penduduk neraka, dan amal itu mendekatkannya ke neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka hanya kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga, sehingga dia masuk ke dalamnya. H.R. Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan pangkal dalam bab takdir, yaitu tatkala hadis tersebut menyebutkan bahwa takdir janin meliputi 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau celakanya. Janin sebelum sempurna menjadi janin melalui 3 fase, yaitu armani, segumpal darah, kemudian segumpal daging. Masing-masing lamanya 40 hari. Janin sebelum berbentuk manusia sempurna juga mengalami 3 fase, yaitu pertama, taswir, yaitu digambar dalam bentuk garis-garis, waktunya setelah 42 hari. Kedua, al-qalb, yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya. Ketiga, al-bar, yaitu penyempurnaan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr 24, mengisyaratkan ketiga proses tersebut. Hubungan roh dengan jasad. Roh dengan jasad memiliki keterkaitan yang berbeda sesuai dengan keadaan dan waktunya dalam 4 bentuk hubungan. Pertama, tatkala di rahim, hubungan keduanya lemah. Kehidupan ketika itu dominasinya ada pada jasad. Kedua, tatkala di alam dunia, kehidupan ketika itu dominasinya ada pada jasad, sementara hubungan keduanya sesuai dengan kebutuhan kehidupan jasad. Ketiga, tatkala di alam barzah, kehidupan ketika itu dominasinya ada pada ruh. Tatkala di alam akhirat, kehidupan ketika itu sempurna pada keduanya. Pada masa inilah, hubungan keduanya sangat kuat.
4 macam penulisan takdir. Pertama, takdir sabik yaitu penulisan takdir bagi seluruh makhluk yang tercatat di Lauh Mahfudz sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Kedua, takdir umri yaitu penulisan takdir bagi janin ketika berusia 4 bulan. Takdir sanawi yaitu penulisan takdir bagi seluruh makhluk setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar. Keempat, takdir yami yaitu penulisan terhadap setiap kejadian setiap harinya. Yaitu penulisan terhadap setiap kejadian setiap harinya. Keempat macam penulisan takdir tersebut memungkinkan terjadinya perubahan kecuali pada takdir sabik. Lihat firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Buah iman kepada takdir. Beriman kepada takdir Allah akan menghasilkan rasa takut yang mendalam akan nasib akhir hidupnya dan menumbuhkan semangat yang tinggi untuk beramal dan istiqomah dalam ketaatan demi mengharap husnul khatimah. Beriman kepada takdir bukanlah alasan untuk bermaksiat dan bermalas-malasan. Hati orang-orang yang salih di antara dua keadaan, yaitu khawatir tentang apa yang telah ditulis baginya, atau khawatir tentang apa yang akan terjadi pada akhir hidupnya. Keadaan pertama hatinya para sabikin dan keadaan kedua hatinya para abrar. Rahasia husnul khatimah dan su'ul khatimah termasuk di antara kesempurnaan Allah yaitu menciptakan hamba dengan berbagai macam keadaan. Di antara hambanya ada yang husnul khatimah sebagai anugerah semata setelah mengisi lembaran hidupnya penuh dengan kejahatan. Dan di antara hambanya ada yang su'ul khatimah sebagai keadilan semata setelah mengisi lembaran hidupnya penuh dengan ketaatan. Hamba pada jenis yang terakhir ini bisa jadi pada hakikatnya tersimpan dalam hatinya kejahatan yang kemudian muncul secara lahir pada akhir hayatnya. Karena dalam suatu riwayat Rasulullah menyatakan bahwa amalan baik tersebut sekadar yang tampak pada manusia. Itu sebabnya umat muslim dianjurkan untuk istiqamah dalam beramal dan senantiasa berdoa agar dikaruniai husnul khatimah akhir yang baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah.